Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Di tengah panasnya persaingan menuju Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapatkan angin segar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar baik yang bisa menjadi penentu performa Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permintaan Indonesia untuk mengubah jam pertandingan melawan Irak akhirnya disetujui oleh AFC. Sebuah langkah kecil namun penuh makna besar. Demi sportivitas, demi kesehatan pemain, dan demi menjaga mimpi Indonesia untuk menembus panggung dunia. Babak keempat kualifikasi ini bukan sekedar soal siapa yang lebih kuat di atas kertas. Jadwal padat, jarak perjalanan, dan waktu pemulihan menjadi tantangan tersendiri. Timnas Indonesia yang bergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak harus menghadapi kondisi tidak ideal. Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis 8 Oktober. Lalu hanya berselang 2 hari menghadapi Irak pada Sabtu 11 Oktober. Seluruh pertandingan akan digelar di King Abdullah Sport City di Jeddah. Namun jeda antar pertandingan inilah yang menjadi perhatian utama. Timnas Indonesia hanya punya waktu recovery kurang dari 3 hari, terpendek dibanding negara lain. Sebaliknya, Arab Saudi sebagai tuan rumah mendapat jeda hingga 6 hari. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga tentang keadilan dan kesiapan fisik, ujar Erick Thohir tegas dalam konferensi pers pada Kamis 24 Juli di Jakarta. Melihat kondisi ini, PSSI tak tinggal diam, mereka langsung mengadakan diskusi internal bersama badan tim nasional dan tim pelatih. Dengan mempertimbangkan aspek medis dan teknis, diputuskan bahwa perubahan waktu tanding harus diupayakan. Kami dapat surat resmi 4 jam yang lalu, yang menyebut slot laga pertama kita pukul 20.15. Dan laga kedua pukul 18.00, jelas Erick Thohir. Kami langsung diskusi karena kita adalah tim dengan jarak tempuh paling jauh di babak ini dan harus terbang lintas zona waktu. Waktu istirahat jadi sangat minim. Dengan pertimbangan itu, PSSI mengirim surat resmi kepada AFC meminta agar laga kedua melawan Irak dimundurkan demi waktu pemulihan yang layak. Dan perjuangan itu membuahkan hasil. AFC sebagai otoritas tertinggi sepak bola Asia merespon dengan bijak. Laga melawan Irak resmi diundur dari pukul 18.00 menjadi 22.30 waktu setempat. Alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Perubahan jam ini sangat berarti bagi kami, ujar Erick dengan nada lega. Terima kasih kepada AFC karena ini bagian dari menjunjung sportivitas. Kami tidak meminta yang berlebihan, hanya keadilan dalam persaingan. Keputusan ini mencerminkan semangat fair play yang dijunjung tinggi PSSI. Bahkan Erick Thohir mengingatkan bahwa Indonesia juga pernah memberi kelonggaran serupa kepada timnas Jepang pada laga FIFA Matchday November 2024 lalu. Waktu itu Jepang minta laga ditunda sehari dan kita sebagai tuan rumah menyanggupi. Kita komunikasikan ke AFC dan Jepang dan semuanya berjalan lancar. Ini soal saling menghormati dan menjaga kualitas pertandingan, jelas Erick Thohir. Banyak yang bertanya mengapa hanya mengubah jam tanding bukan harinya. Erick menjelaskan dengan lugas. Slot FIFA Matchday cuma 10 hari, biasanya hanya untuk 2 pertandingan. Tapi di babak ini harus diisi 3, jadi tarik ulur waktu sangat sulit, katanya. Menurutnya meminta perubahan hari terlalu besar risikonya, bahkan bisa ditolak mentah-mentah. Maka dari itu PSSI memilih perjuangan yang realistis dan bisa dimenangkan. Perubahan jam bukan tanggal.
Babak keempat ini menjadi ujian tidak hanya untuk kemampuan teknis timnas Indonesia, akan tetapi juga untuk manajemen dan strategi non-lapangan. Setiap keputusan kecil bisa berpengaruh besar. Perubahan jadwal ini mungkin terlihat sepele, namun bisa menjadi kunci dalam menjaga stamina, fokus, dan mentalitas sekuat Garuda. Dengan waktu istirahat yang kini lebih ideal, harapan pun kembali menyala. Timnas Indonesia kini bisa fokus mempersiapkan strategi terbaik melawan timnas Irak, lawan berat yang bisa menentukan nasib Garuda di jalur Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, perjuangan Indonesia tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam ruang rapat, negosiasi, dan diplomasi. Dan untuk kali ini Garuda menang di luar lapangan.